Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas dampak globalisasi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi dampak globalisasi itu cukup banyak. Di antaranya membuka peluang bisnis internasional. Nah, jadi mudah berdagang dengan orang luar negeri ya. Pusat perbelanjaan semakin modern. Nah, mal-mal semakin banyak, terus tambah banyak yang bagus ya. Banyak yang menyediakan transaksi non tunai. Jadi kalau ke mal nggak usah bawa duit sekepok, nah, cukup bawa kartu, bisa ya, kartu ATM. Akses mendapatkan barang semakin mudah. Nah, sekarang ini kalau pengen beli sesuatu, males keluar, gampang tinggal beli belanja online ya, gampang ya. Semakin banyak lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan semakin banyak. Jadi reseller bisa, jadi produsen kecil-kecilan bisa, nanti barang produksinya bisa dititipkan di toko online ya. Bidang pariwisata semakin berkembang ya, karena orang-orang banyak yang tahu melalui internet lokasi-lokasi yang bagus untuk dikunjungi. Para investor mudah berinvestasi ya, banyak orang-orang yang modalnya besar bisa meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang punya kegiatan usaha. Di bidang ekonomi, globalisasi ada juga dampak negatifnya. Antara lain, produk lokal kalah bersaing. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas produksi, ya, meningkatkan kualitas produksi. Sektor keuangan tidak stabil, ya. Kalau misalnya dolarnya naik turun, ya, rupiah ikut terganggu. Timbul kesenjangan sosial, yang kaya tambah cepat kaya ya, yang miskin ya tambah beda sekali antara yang kaya dengan yang miskin. Itu namanya kesenjangan sosial. Lalu ada ketergantungan terhadap industri maju dari luar negeri. Ya, kalau kita misalnya peralatan kita rusak, nah kita tergantung dari industri dari luar negeri. Misalnya laptop kita rusak, nah itu kita nggak bisa betulin sendiri yang kayak gitu. Tapi kalau sendal jepit kita rusak, kita bisa betulin sendiri, tidak tergantung ya. Tapi kalau alat-alat canggih, kita tergantung dengan industri maju dari luar negeri. Maka kita harus segera mempunyai teknologi yang bisa digunakan oleh bangsa sendiri. Muncul gaya hidup boros atau konsumtif. Nah, orang merasa bangga kalau tiap beberapa saat ganti handphone, ganti kendaraan, itu namanya konsumtif ya. Pakainya bagus-bagus, baru dipakai 2 kali, udah beli lagi yang lain, itu namanya konsumtif atau boros. Dampak positif di bidang informasi komunikasi. Nah, mudah memperoleh informasi. Tinggal buka YouTube bisa ya. Mudah bertransaksi jual beli. Ada aplikasinya ya. Tinggal transaksinya gampang banget, tinggal buka aplikasi. Memperluas jaringan komunikasi. Bisa kenalan sama orang yang jauh banget, bisa kenalan nama siapa saja ya. Dampak negatif bidang informasi komunikasi. Nah, bidang informasi ada negatifnya juga. Penyalahgunaan situs, nah buat nipu-nipu ya, bikin situs terus buat nipu-nipu ada. Timbul kejahatan dunia maya, yaitu penipuan terutama ya. Banyak informasi yang menyesatkan, nah, semua orang bisa bikin berita, kadang-kadang beritanya bohongan. Kerusakan komputer karena virus, ya karena kalau
apa itu kita download atau kita mengunjungi situs tertentu kadang-kadang kena virus. Pembocoran soal tes yang dirahasiakan. Nah, kadang-kadang ada tes secara daring, nah itu bisa kadang-kadang ada yang bisa membocorkan. Dalam dunia pendidikan ada juga dampak positif ya. Dampak positif bidang pendidikan memudahkan mencari informasi. Kalau kita mengerjakan soal sejarah di rumah, nah kita bisa buka internet buat mencari informasi. Suruh bikin clipping gampang, tinggal buka itu ya, tinggal buka Google nanti bisa bikin clipping. Memudahkan belajar jarak jauh, ya ada Google Meet, ada Google Form, ada apalagi ya, Zoom. Meningkatkan kreativitas, nah anak-anak bisa bikin video sendiri, bisa bikin gambar yang lucu-lucu. Mempercepat penyelesaian tugas, gampang ya, suruh bikin apa itu gambar pemandangan, wah gampang banget. Ada juga dampak negatifnya bidang pendidikan. Dapat menimbulkan kemalasan mencatat, merangkum, dan menulis. Iya, tinggal klik aja ya. Tinggal klik aja jadi males nulis. Jadi sekarang banyak anak yang tulisannya jelek. Menurunkan semangat juang. Jadi apa itu anak jadi agak males, kurang berjuang ya. Pengetahuan menjadi instan dan dangkal ya, karena mencari sendiri ya. Gampang banget nyarinya, terus itu hanya pengetahuan saja, sifatnya instan dan dangkal karena penjelasannya kurang detail. Kalau sama Pak gurunya di sekolah, penjelasannya mungkin lebih detail. Ada juga dampak negatif bidang budaya. Ini remaja lebih menyukai lagu-lagu dan musik dari luar negeri, ya, dibandingkan dengan gamelan atau apa yang tradisional ya. Sekarang lebih banyak menyukai apa itu musik dari luar negeri. Meskipun ada juga dampak positifnya, anak jadi kreatif, terus jadi apa itu anak yang rajin bekerja, ada juga kreatif, terus berwawasan luas. Tapi dampak negatif bidang budaya antara lain remaja lebih menyukai lagu-lagu dan musik-musik dari luar negeri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap budaya dari luar negeri? Sikap kita harus selektif. Selektif itu bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa supaya kita tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Baik, sampai sini dulu penjelasan tentang dampak globalisasi. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.